Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, ini adalah malam pertama kita mulai kajian tentang hadis Arba'una Haditsan yang ditulis oleh Al-Imamil Khomeini. Insyaallah dalam bab ini mungkin beberapa kali pertemuan kita akan selesai. Apakah nanti kita akan lanjutkan ataukah tidak tergantung nanti kesepakatan kita bersama, karena banyak hal yang perlu kita kaji selain hal-hal yang bersifat akhlak. Melanjutkan apa yang pernah kita bahas bersama, bahwa manusia adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan jihadun nafs. Dan sudah kita ceritakan panjang lebar, salah satu di antaranya adalah tugas para nabi menurunkan risalah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah agar manusia bisa mengendalikan apa yang ada dalam dirinya. Kita pernah menjelaskan bahwa di dalam diri manusia terdapat beberapa kekuatan. Yang pertama adalah al-wahm, yang kedua adalah al-ghadab, kemudian yang ketiga adalah asyahwah. Al-wahm wal ghadab wasyahwah, tiga-tiganya ini perlu dikendalikan, bukan dihapus, bukan dibunuh, akan tetapi perlu dikendalikan. Sebab itulah makna daripada jihadun nafas. Kemudian bagaimana kita ini akan mengendalikan kekuatan tersebut, yaitu dikendalikan dengan kekuatan al-aql, akal manusia, dan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah fungsi daripada diturunkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu tidak ada orang yang kemudian mereka mengatakan bahwa nafsu itu bisa dibunuh, syahwat itu bisa dibunuh, khayalan atau waham itu bisa dibunuh. Tidak akan bisa sama sekali. Misalnya di dalam agama Kristen itu mereka tidak menikah dan jadi biarawati ya, atau kalau laki-laki biarawan, itu karena mereka sudah membunuh nafsunya, membunuh emosinya, membunuh syahwatnya, dan itu tidak akan pernah berhasil sama sekali. Oleh karena itu tanpa di berbagai media juga disebutkan mereka-mereka yang menahan dirinya dengan cara semacam itu, ternyata mereka dibalik itu melakukan sebuah kesalahan-kesalahan dan terbongkar juga di beberapa gereja, meskipun tidak semuanya, tapi berita membuktikan semacam itu. Nah, oleh karena itu Al-Imamul Khomeini dalam bab ini beliau mengatakan laqad ja'al anbiya'u alaihimus salam wa atau biqawanin wa unzilat alaihimul kutubus samawiyatu min ajlil khaylulati dunal itlaq wal ifrat fit taba'i wa min ajli ikhda'in nafsil insaniyah liqanunil aqli wasyar'i wa tarwidhiha wa ta'dibiha hatta la yahruja ta'amuluha an hududil aqli wasyar'i. Al-Imamul Khomeini beliau mengatakan bahwa para nabi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mereka membawa aturan-aturan dan diturunkan kepada mereka kitab-kitab samawi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah tidak bisa membebaskan tiga kekuatan tersebut, al-wahm wal ghadab wasyahwa. Tidak dibiarkan berjalan sendirian
dan juga tidak dikekang menjadi mati, karena itu tidak mungkin bisa mati. Itu adalah fitrah manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia diberikan 3 kekuatan itu sebagai sarana, imma menjadi sarana menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, atau dijadikan sarana untuk menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu bisa mengendalikan dengan kekuatan akal dan syariatnya, maka kemudian 3 kekuatan tersebut terkendali, bukan membuang, terkendali. Dalam bahasa lain disebut as-saytarah, terkendali, mengendalikan kekuatan tersebut untuk menuju pada Allah Subhanahu wa taala, atau yang kita sebut dengan balance. Tidak terlalu ke sana, tidak terlalu ke sini. Artinya balance. Karena itu kekuatan itu tidak bisa dibuang dan tidak bisa dibunuh, maka berarti harus disalurkan. Penyalurannya dengan cara apa? Yaitu disalurkan melalui kendali akal dan syariat. Mungkin Anda bertanya, kok berkali-kali kita ini berbicara tentang akal dan syariat? Apa sih hubungannya akal dan syariat itu? Mungkin saya bisa memberikan sebuah contoh. Hubungan antara akal dan syariat. Itu mungkin kita bisa memberikan sebuah contoh. Akal itu ibaratnya cahaya. Sinar, cahaya, nur. Dan syariat itu adalah jalan bagi orang yang musafir menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita semua ini adalah orang yang bermusafir menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Aina tadhabun, kata dalam Al-Quranul Karim, Nabi Ibrahim mengatakan, inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Kami menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah akan memberikan petunjuk kepada kami. Nah, akal itu adalah ibaratnya cahaya dan syariat itu adalah jalan bagi orang yang musafir. Nah, karena cahaya atau akal itu atau cahaya itu disebut sebagai akal, dan jalan itu juga kedudukannya sama seperti dengan syariat. Kalau tadi kita sebutkan akal adalah ibarat cahaya dan syariat adalah jalan. Ketika Anda berjalan dalam satu jalan tanpa ada cahaya, maka bisa jadi Anda akan tersesat. Bisa jadi Anda akan tidak sampai pada tujuan karena apa? Tidak ada cahaya yang meneranginya. Nah, oleh karena itu, cahaya ini, antara cahaya dan jalan kedua-duanya harus menyatu. Kenapa? Karena dengan cahaya dan jalan, jalan yang tercahayai, jalan yang terang, ya, yang menggunakan keterangan adalah akal, ya. Cahaya jalan yang terang akan bisa mengantarkan kepada tujuan yang ingin kita capai. Adanya cahaya dan jalan, dan ketika kemudian jalan itu menjadi terang, maka itu akan jaminan bahwa jalan kita pasti akan mencapai pada tujuan. Berbeda dengan ketika kita berada di jalan, akan tetapi tidak ada cahayanya. Apakah itu cahaya matahari ataukah cahaya lampu? Artinya gelap. Anda berada di jalan, akan tetapi gelap. Bisa jadi Anda akan tersesat. Ini contoh yang pertama. Atau contoh yang kedua, di dalam syariat itu, terutama dalam riwayat Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu disebut bahwa syariat di dalam riwayat disebutkan diibaratkan sebagai rumah. Paham ya? Syariat itu dalam Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinisbahkan, diibaratkan sebagai rumah. Dan akal itu diibaratkan sebagai misbah. Misbah itu apa? Lampu. Lampu lentera, anggaplah semacam itu. Dianggap sebagai lentera. Dinisbahkan atau diibaratkan sebagai lentera. Nah, ketika seseorang masuk ke dalam rumah, dan rumah itu misalnya tidak ada cahayanya, tidak ada nurnya, tidak ada lampunya, tidak ada penerangnya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan di dalam rumah itu?
kita tidak akan bisa memanfaatkan apapun yang ada di dalam rumah itu. Kita tidak akan bisa melihat sesuatu yang berharga. Kita tidak bisa melihat sesuatu yang baik. Kita tidak bisa melihat mana yang manfaat dan mana barang-barang yang bermanfaat dan barang-barang yang tidak bermanfaat. Lebih daripada itu, tanpa cahaya kita tidak bisa melihat mana yang lebih berharga, barang-barang yang lebih berharga dengan berharga yang lain. Barang kan ada yang berharga, ada yang lebih berharga. Ada yang lebih baik, ada yang lebih baik. Fungsi akal adalah semacam itu. Jadi orang yang kemudian dia berkata bahwasanya baik dan buruk itu syariat, maka syariat tidak akan bisa menentukan itu. Buktinya saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa baik dan buruk itu bukan syariat, tapi menurut hukum akal. Buktinya orang yang kafir, orang yang tidak kenal agama Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak mengenal syariatnya Allah, ketika kita tanya apakah ketidakadilan itu baik ataukah buruk, pasti dia akan mengatakan buruk. Dari mana dia tahu itu buruk padahal dia tidak kenal syariatnya Allah taala? Ketika kita tanya mencuri, membunuh orang, menyakiti orang itu baik ataukah buruk, mereka pasti akan mengatakan buruk. Dari mana? Padahal dia tidak kenal syariatnya Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mengatakan ini buruk, ini tindakan buruk. Dari mana dia dapatkan itu? Dari syariat ataukah dari hukmul akli? Ketika kita tanya orang yang tidak kenal agamanya Allah Subhanahu wa taala dan bahkan tidak berpendidikan sekalipun, ketika kita tanya, kau membantu orang, meringankan beban orang lain, menyelamatkan orang yang dalam ancaman, baik ataukah buruk? Pasti dia akan mengatakan baik. Dari mana dia mengatakan baik itu? Apakah dia mengaji dari syariatnya Allah Ta'ala? Apakah dia pernah membaca hadisnya Nabi? Al-Quranul Karim? Enggak. Itu adalah hukmul akli. Bahwa membantu orang, meringankan orang, berbuat adil kepada sesama adalah sesuatu yang baik. Berarti kebaik dan buruknya sesuatu bukan karena syar'i, akan tetapi dengan akli. Hanya saja akal tidak akan pernah bisa sempurna kecuali dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita mengatakan bahwa antara akal dan syariat harus menyatu. Karena ibarat akal itu adalah cahaya dan syariat itu adalah jalan. Karena memang kita sebut syariat itu adalah jalan. Apa sih makna syariat itu? Kalau kita lihat dari sisi bahasa, syariat itu dari asal kata syara'a. Syara'a itu artinya dalam bahasa itu disebutkan sesuatu yang terbuka dan terus berjalan terus menerus. Asyir'ah atau syariat, makanya asyir'ah itu orang mengartikan itu adalah tempat alir itu apa namanya? Orang Banyuni nek wong petani apa jenenge iku? Banyu sing ngalir ning nggon kalen itu jenenge syir'ah. Apa jenenge itu? Irigasi. Irigasi yang ada airnya dan mengalir tidak berhenti, itu namanya syir'ah. Wa syir'atu juga disebut sebagai di dalam agama disebut syariah. Nah, kenapa? Kalau menurut si At-Tabari dan Imam Al-Qurtubi ketika dia mengatakan syariah itu artinya at-tariqul a'dham, jalan yang amat agung. Nah, akal itu cahaya dan syariah itu adalah jalan di mana orang harus menuju kepada Allah melalui jalan ini. Kalau ini tidak gunakan akal, bisa jadi dia akan tersimpang, menyimpang dan tidak akan sampai pada tujuan. Dalam riwayat Ahlul Bait disebutkan akal itu diibaratkan sebagai misbah dan syariat itu sebagai rumah. Orang yang masuk rumah tanpa ada cahaya yang meneranginya, maka dia otomatis dia tidak akan bisa melihat barang mana yang mulia, mana yang berharga, mana yang tidak. Contohnya kayak malam semacam inilah. Kalau sekiranya tidak ada lampu, tidak ada cahaya, Anda berada di dalam rumah ini, kira-kira apa yang kau dapatkan?
Tidak ada. Tidak ada bedanya antara benda yang berharga atau tidak berharga. Ada antara benda yang bermanfaat atau tidak bermanfaat. Ketika tidak ada cahaya sama sekali berarti tidak ada. Kita tidak tahu mana yang manfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Itulah kenapa kita harus menggunakan dua-duanya. Yaitu dengan akal. Maka manusia bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk, mana yang maslahat dan mana yang lebih maslahat. Itu semuanya adalah diatur kerjasama antara akal dan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi kita bisa melihat antara baik dan buruk, antara benar dan batil. Kadang-kadang kita bertanya, loh kenapa kok harus gunakan akal yang bisa membedakan antara hak dan batil? Lah, apakah ada dalam syariat itu kebatilan? Apakah bisa kita bayangkan adanya kebatilan di dalam syariat? Namanya syariat masuk ada batilnya. Ya kan? Bisa enggak kita bayangkan? Punya tasawwur wujudul batil fi syariah. Syariat jalan yang lurus. Tapi kenapa bisa enggak? Nah, ada hal-hal tertentu yang kenapa kita harus menggunakan akal. Ini sisi yang lainnya, selain itu. Yaitu bahwa terjadi perubahan-perubahan dan penyimpangan-penyimpangan dalam syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin memberikan sebuah contoh saja. Di dalam banyak riwayat Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Itu ada riwayat-riwayat yang dinisbahkan kepada para imam Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Akan tetapi riwayat-riwayat tersebut sudah dirubah. Contoh saja misalnya. Atau kita tidak perlu, banyaklah contoh-contoh. Misalnya tentang Al-Quranul Karim. Kenapa sampai ada muncul bahwa Qurannya orang Syiah itu berubah? Sebenarnya para imam al-ma'sumin tidak merubah Al-Quranul Karim. Tapi dalam hadis atau dalam riwayat itu, A'imma al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam menafsirkan ayat itu. Kemudian ada para pembohong yang memalsukan hadis itu dijadikan bagian daripada ayat. Sehingga dia mengatakan ini adalah ayat yang ditambahkan. Ini contoh. Jadi jangankan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini juga terjadi pemalsuan hadis-hadis di dalam dunia Islam ini. Termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah atau kelompok lainnya. Termasuk di dalam Syiah. Makanya ada yang dinamakan dengan memisahkan hadis sahih dan hadis dhaif, hadis maudhu, hadis macam-macam. Ada cara-caranya tersendiri. Itu artinya apa? Adanya sebuah upaya untuk mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan di dalam syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk bisa membedakan ini apa yang bisa menentukannya? Syariat? Enggak, akal. Akal dituntun dengan syariat. Oleh karena itu, kalau ada hukumnya Allah atau yang bertentangan dengan Al-Quran dan hukmul akli, maka harus harus ada takwilnya, pemahaman yang lebih jauh dan lebih jelas. Inilah kenapa kita selalu ngomong bahwa kita harus mengendalikan nafsu kita, diri kita, emosi kita, syahwat kita dengan akal dan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai berpegang syariat saja, karena syariat bisa jadi dipalsukan oleh kelompok-kelompok tertentu, dan itu terjadi. Ya, itu terjadi, bukannya tidak terjadi. Jadi ada hadis-hadis, ada riwayat-riwayat yang bohong, sehingga terjadilah campuran antara hak dan batil. Nah, oleh karena itu antara yang benar dan antara yang sahih dan yang tidak sahih dan lain sebagainya. Makanya Imam Khomeini mengatakan begini, laqad ja'al anbiya'u alaihimus salatu wassalam wa atau biqawanin wa unzilat alaihimul kutubus samawiyatu. Saya ada catatan tentang hadis berkaitan dengan akal dan syariat itu. Saya akan bacakan ini di kitab Usulul Kafi jilid 1. Al-Imam Shadiq alaihi salatu wassalam
Beliau mengatakan begini, inna awwalal umuri wa mabda'aha wa quwwataha wa imarataha allati la yantafi'u syai'un illa bihi. Sesuatu hal, prinsip-prinsip, kekuatan atau yang lainnya itu tidak akan bermanfaat kecuali dengan akal. Kenapa? Al-aqlul ladzi ja'alahu Allahu zinatan li khalqihi wa nuran lahum. Akal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan dititipkan kepada manusia sebagai hiasan sisi yang lain, juga cahaya bagi makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Alasannya kata Imam Ja'far Shadiq, fabil aqli arafal ibadu khaliqahum. Dengan akal mereka lah maka hamba-hamba ini mengenal Tuhannya, mengenal Sang Penciptanya. Tanpa akal mereka tidak tahu. Wa annahum makhlukun. Di samping dia kenal bahwa ada Tuhan yang menciptakan, pada saat yang sama orang yang berakal tahu betul bahwa dirinya adalah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pencipta sebagai sang khalik dan kita sebagai yang diciptakannya sebagai makhluknya. Dari mana ini mengenalinya? Kata Imam Ja'far Shadiq, dengan akal. Wa annahul mudabbiru lahum. Manusia pun yang berakal ini memahami bahwa Allah Ta'ala lah yang mengatur kehidupan mereka. Wa annahumul mudabbarun. Mereka juga sadar bahwa diri mereka adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kita ini diatur oleh Allah Ta'ala dan kita tidak mengatur diri kita sendiri. Setiap apa yang kita rencanakan, setiap hitungan-hitungan matang, 1 tambah 1 pasti 2. Perdagangan juga begitu, kita hitung macam-macam luar biasa, mesti untung. Tapi ternyata hasilnya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak seperti yang kita hitung. Tidak seperti yang kita tentukan. Ada faktor lain di luar kemampuan kita. Itu artinya ada kekuatan lain. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur kita. Al-mudabbir. Makanya dalam Al-Quran disebut fal-mudabbiratu amra. Ada yang Allah Ta'ala mengatur, tapi juga ada hal-hal lain, orang-orang lain yang juga malaikat yang juga mengatur. Wa annahumul mudabbarun wa annahul baqi wa humul fanun. Orang yang punya akal itu dengan akalnya dia tahu bahwa Allah Ta'ala adalah yang maha abadi, baqi, tidak pernah hilang, tidak pernah sirna. Wa humul fanun, mereka yang menyadari bahwa mereka lah yang akan sirna, akan binasa. Wastadallu biuqulihim ala ma ra'au min khalqihi min sama'ihi wa ardihi wa syamsihi wa qamarihi wa laylihi wa naharihi wa bi anna lahu wa lahum khaliqan wa mudabbiran lahu lam yazal wa la yazul. Kata Imam Ja'far Shadiq, dengan akal mereka, dengan kemampuan akal mereka, istadallu, mereka bisa membuktikan apa yang ada, apa yang mereka saksikan. Kita seperti ini, kita akan menyaksikan apa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, seperti langit, bumi, matahari dan lain sebagainya. Dia bilang min sama'ihi, langit-langitnya Allah Ta'ala, buminya Allah, mataharinya Allah, bulan, malam, siang dan lain sebagainya. Kita bisa menyaksikan itu untuk membuktikan bahwa Allah lah yang menciptakan dan kita adalah yang diciptakan. Maka disebutkan wa bi anna lahu wa lahum khaliqan. Itu semua membuktikan ciptaan miliknya Allah Ta'ala dan mereka memiliki yang namanya khaliq, yaitu sang pencipta, memiliki yang maha mudabbir, yang mengatur segala sesuatu. Lam yazal wala yazul, yang senantiasa ada dan tidak akan pernah hilang. Wa arafu bihi al hasana wal qabiha. Dengan akal itulah manusia kemudian mengenali mana yang baik dan mana yang buruk. Ada baik, ada buruk. Wa anna dzulmata fil jahli. Semua orang tahu bahwa kegelapan itu terdapat pada
kebodohan. Orang yang bodoh itu adalah orang yang berada di dalam kegelapan. Wa annan nura fil ilmi, dan cahaya itu terdapat pada ilmu. Orang yang banyak ilmu, orang yang memiliki kemampuan keilmuan yang tinggi, biasanya dia bisa mengatur, memahami cara hidup yang lebih baik. Fahadha ma dallahum alaihil aqlu. Ini semua adalah kemampuan akal telah memberikan petunjuk kepada mereka. Kemudian ketika Imam Ja'far Shadiq ditanya, qila lahu fahal yaktafil ibadu bil aqli duna ghairihi, apakah seorang hamba atau manusia, hamba-hamba Allah ini cukup dengan akalnya tanpa membutuhkan kepada yang lain? Imam Ja'far Shadiq menjawab, innal aqila lidilalati aqlihi alladhi ja'alahu Allahu qawamahu wa zinatahu wa hidayatahu alima annallaha huwal haq. Orang yang berakal dengan bukti-bukti yang ditunjukkan oleh akalnya itu, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan akal itu sebagai hiasannya, sebagai kekuatannya, sebagai petunjuk. Dari kemampuan akal, argumentasi akal, bukti-bukti akal, maka kemudian manusia alima annallahu wal haq. Manusia tahu bahwa Allah Ta'ala itu adalah benar. Allah Ta'ala itu hak. Nah, kita misalnya ini semacam ini bukan hanya orang Islam saja, hatta orang yang tidak beragama pun tahu bahwa di balik dirinya ada kekuatan lain. Apakah itu disebut sebagai Allah, Tuhan, atau yang lain? Baik, saya lanjutkan tentang hadis berikutnya, yaitu kata Imam Ja'far Shadiq, innal aqila lidalalati aqlihi alladhi ja'alahu Allahu qawamahu wa zinatahu wa hidayatahu alima annallahu wal haq wa annahu huwa rabbuh. Dengan akalnya maka manusia tahu bahwa Allah itu adalah al-haq, tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah Ta'ala itu adalah Tuhannya. Wa alima anna li khaliqihi mahabbatan wa anna lahu karahiyatan. Dengan akalah manusia memahami dan mengenal bahwa Allah Ta'ala sang penciptanya itu memiliki cinta kasih, dan juga menyadari dengan akalnya itu bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat karahiyah, tidak suka kepada pemaksiatnya atau maksiat seseorang. Wa anna lahu ta'atun wa anna lahu ma'siyatun, bahwa Allah Ta'ala itu ditaati dan juga dimaksiati. Dari mana? Dari akalnya. Falam yajid aqluhu yadulluhu ala dzalika wa alima annahu la yusila ilaihi illa bil ilmi wa talabihi. Akalnya itu sendiri ya, untuk membuktikan itu semuanya harus didasarkan pada ilmu, harus belajar dengan mencari. Wa annahu la yantafi'u bi aqlihi, hanya sekedar akalnya tok enggak, perlu harus belajar. Perlu apa? Belajar itu apa? Ya saat itu dia akan mendapatkan yang namanya adab, yang namanya syariat dan lain sebagainya. Hanya mengandalkan akal tidak akan pernah mampu. Illam yusib dzalika bi ilmih fawajaba 'alal aqil talabul ilmi. Oleh karena itu, orang yang berakal harus mencari ilmu, harus belajar, yaitu memahami tentang syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Wal adab alladzi la qawama lahu illa bihi. Ini sekilas tentang gambaran bahwa bagaimana kita bisa menggabungkan antara akal dan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita jelaskan bahwa untuk mengendalikan diri manusia, kata Imam Khomeini, Allah menurunkan kitab-kitab samawi dan juga akal, di mana para nabi adalah berusaha untuk menghalangi manusia supaya tidak melampiaskan emosinya tanpa kendali, melampiaskan syahwatnya tanpa kendali, dan akalnya wahamnya tanpa kendali. Wa min ajli ihda'in nafsil insaniyah liqanunil aqli. Nabi diturunkan tujuannya adalah supaya manusia itu tunduk pada aturan-aturan hukum akal dan hukum syar'i, mendidiknya sehingga apa yang dilakukan tidak lepas daripada batasan hukum akal dan hukum syar'i. Idan fa kullu nafsin
kayyafat malakataha wifqal qawanin al-ilahiyah wal ma'ayiril aqliyah fahiya sa'idatun wa min ahlin najat. Setiap manusia, setiap jiwa yang mampu menyesuaikan dirinya, menyesuaikan karakternya sesuai dengan aturan ilahi dan hukum-hukum akal, maka jiwa itulah yang dinamakan sebagai jiwa yang bahagia, jiwa yang selamat. Karena dia syahwat manusia, syahwat misalnya seksualitas, apakah manusia bisa menahannya tanpa pelampiasan? Tentu tidak bisa. Cara melampiaskannya harus dengan nikah. Yang ini lagi-lagi syariat, ya. Emosi bagaimana dengan kemarahan? Apakah dengan kalau dilepas berarti dia seperti hewan, tidak peduli, tapi dikendalikan sehingga kemudian keluarlah sikap yang namanya sikap bijak. Sikap bijak. Naam. Faya sa'idatun wa min ahlin najat wa illa falyasta'idil insanu billahi min dhalika syaqa wa su'ut taufiq wa tilka dhulumati wa syada'idil muqbilah. Wa illa, kalau dia tidak bisa mengendalikan nafsunya, jiwanya, emosinya dan khayalannya sesuai dengan hukum akal dan syariat, maka dia harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah kegelapan, karena itu adalah kehinaan, ya. Karena itu adalah penderitaan yang akan dihadapi di masa yang akan datang, yaitu di hari di mana ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Wa minha tilka suwar al-mur'ibah, yaitu dengan dibangkitkan bentuk gambar-gambar yang sangat mengerikan. Kalau tidak salah kita pernah bahaskan secara rinci, ya, seperti apa. Allati tusahibuhu fil barzah wal qabr. Bentukmu itu nanti kalau kita membebaskan dengan emosi, syahwat kita, itu nantinya semua akan mendampingi kita di hari di mana kita dikuburkan.